Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jumpa lagi kita dalam pelajaran seni budaya. Pada pelajaran kali ini kita masuk pada materi yang ke-14. Pada materi yang ke-14 ini akan saya bahas tentang sejarah seni rupa Indonesia pada zaman klasik atau zaman Hindu. Saya pernah jelaskan kemarin bahwa pelajaran sejarah seni rupa Indonesia ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu tentang sejarah seni rupa pada zaman prasejarah, kedua pada zaman klasik atau Hindu Buddha, yang ketiga pada zaman Islam, dan yang keempat adalah zaman modern. Hari ini, minggu ini, pelajaran kita masuk pada pelajaran yang kedua, yaitu sejarah seni rupa Indonesia pada zaman klasik atau Hindu Buddha. Oke, kita langsung saja simak video pembelajarannya. Sejarah seni rupa klasik atau zaman Hindu Buddha. Berdasarkan peninggalan arkeologisnya, zaman klasik di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 periode, yaitu 1. Zaman klasik tua yang berkembang antara abad ke-8 sampai ke-10 Masehi. 2. Zaman klasik muda yang berkembang antara abad ke-11 sampai 15 Masehi. Kedua zaman itu berkembang di berbagai wilayah Nusantara, termasuk Jawa, Sumatera, dan Bali. Namun bukti arkeologi dalam zaman klasik tua banyak didapatkan di wilayah Jawa Tengah. Karena itu terkadang beberapa ahli menyebut zaman klasik ini juga dengan zaman Jawa Tengah. Penyebutan itu sebetulnya kurang tepat. Seperti yang telah dibahas di atas, bahwa pembagian zaman harus berdasarkan pada kronologi waktunya, bukan banyak temuannya. Pembagian zaman klasik yang didasarkan pada kronologi peninggalan tersebut untuk memperluas cakupan kajian. Jadi tidak melulu bicara tentang tinggalan di Jawa bagian tengah atau timur belaka. Menurut Munandar pada bukunya yang diterbitkan tahun 1995 di halaman 108. Di zaman klasik tua ini banyak penemuan-penemuan yang didapatkan di wilayah Jawa Tengah. Oleh karena itu banyak ahli yang juga menyatakan bahwa zaman klasik tua ini disebut dengan zaman Jawa Tengah, walaupun itu sebetulnya kurang tepat karena penentuan zaman itu bukan ditentukan oleh banyaknya peninggalan-peninggalan yang ditemukan, akan tetapi lebih kepada kronologi waktunya. Perkembangan zaman seni rupa klasik Indonesia. Ditemukannya prasasti-prasasti yang menggunakan aksara Palava dengan bahasa Sanskerta menurut Sulaiman pada tahun 1974 di bukunya pada halaman 1415. Sedangkan nafas keagamaan yang tergantung dalam prasasti-prasasti tersebut bercorak Veda kuno, masih belum memuja Trimurti. Dalam masa sejarah itulah pengaruh kebudayaan India mulai datang dan berkembang secara eksklusif di beberapa bagian Nusantara. Namun kedepannya, pengaruh kebudayaan India awal yang menyebarkan ajaran Veda Brahmana tersebut tampak kurang diminati lagi oleh masyarakat Nusantara. Runtuhnya kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat juga mempengaruhi hal ini. Masa sejarah itu disebut juga pasca sejarah, yaitu lawan dari zaman prasejarah. Di Indonesia dimulai setelah ditemukannya bukti prasasti-prasasti awal, kurang lebih sekitar abad ke-4 Masehi, ditemukan di wilayah Kutai, Kalimantan Timur, yang menyebut nama Raja Mulawarman, dan Jawa bagian barat yang menyebutkan kerajaan Tarumanegara dengan rajanya Purnawarman. Tidak ada lagi yang meneruskan ritual Veda kuno yang didominasi oleh kaum Brahmana. Justru muncul kerajaan baru yang bernafaskan Hindu Trimurti di wilayah Jawa Tengah pada abad ke-8 Masehi. Kerajaan itu adalah Mataram kuno yang membangun prasasti Canggal pada tahun 732 Masehi. Dalam prasasti itu dinyatakan nama raja yang menitahkan pembangunan prasasti yaitu Sanjaya. Nafas keagamaan yang cukup kentara dalam prasasti itu adalah Hindu Saiva, karena bait-baitnya banyak memuliakan Siva Mahadewa. Menurut Purbacaraka tahun 1952 pada bukunya di halaman 53 sampai dengan 55. Bersamaan dengan masuknya pengaruh Hindu Saiva,
datang pula pengaruh agama Buddha dari aliran Mahasanghika atau Mahayana ke tengah-tengah masyarakat Jawa kuno. Akhirnya di Jawa bagian tengah antara abad ke-8 sampai 10 Masehi berkembang dua agama besar, yaitu Hindu Saiva atau Hindu Saiva dan Buddha Mahayana yang berasal dari India. Dalam perkembangannya banyak dihasilkan berbagai bentuk kesenian. Seni yang masih bertahan hingga sekarang adalah bukti-bukti seni rupa yang berupa arca dan relief serta dan karya arsitektur bangunan suci. Jadi pada zaman seni rupa zaman Hindu Buddha itu ada berkembang dua agama besar, yaitu Hindu dan Buddha. Yang Hindu disebut Hindu Saiva atau Hindu Saiva, dan yang agama Buddha disebut sebagai Buddha Mahayana, yaitu agama yang berasal dari India. Karya seni rupa zaman klasik atau zaman Hindu Buddha. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, karya seni rupa zaman klasik atau Hindu Buddha didominasi oleh arsitektur religi dan ragam hias dindingnya. Ragam hias yang paling umum digunakan adalah Padma Teratai. Padma dapat melambangkan tahta dewa tertinggi, terbentuknya alam semesta, kelahiran Buddha, kebenaran utama, tempat kekuatan hayati dan suci bagi kaum yogin dan rasa kasih. Bentuk hiasan lainnya yang dominan adalah 1. Swastika yang melambangkan daya dan keselarasan jagat raya. Ini lambang swastika nih. Kalau Anda lihat, lambang swastika ini bentuknya seperti ini. Kedua, Kala Makara yang terdiri dari kala yang melambangkan waktu dan makara yang berupa makhluk seperti buaya. Ini adalah lambang Kala Makara. Baiklah, kita lanjutkan ke pengaruh zaman Hindu Buddha dalam bidang seni rupa. Pengaruh zaman Hindu Buddha dalam bidang seni rupa sangat kental dalam bidang arsitektur, khususnya arsitektur pada bangunan candi. Candi di Indonesia dibedakan menjadi candi Hindu dan candi Buddha. Pertama, kita bahas tentang candi Hindu. Arsitektur candi Hindu Indonesia memiliki gaya yang mirip dengan gaya India Selatan. Misalnya Candi Siwa Larajonggrang di Jawa Tengah. Candi tersebut melukiskan penafsiran masyarakat atau setidaknya perancangnya mengenai keadaan setempat yang terperinci hingga ke berbagai tempat pemujaan agama Hindu yang menunjukkan ciri Siwaisme. Kalau kita lihat gambar di bawah ini adalah candi yang disebut Candi Larajonggrang. Ya, candi ini adalah merupakan candi peninggalan Hindu. Yang kedua, Candi Buddha. Bangunan Candi Buddha seperti Candi Borobudur tidak memiliki gaya yang mirip dengan gaya India. Borobudur terdiri atas 10 tingkat konsentris. 6 tingkat paling bawah dirancang sebuah bidang persegi, sementara 4 tingkat di atasnya merupakan stupa utama berbentuk lingkaran. Gambar ini adalah gambar Candi Borobudur, yaitu Candi Buddha. Candi Buddha ini tidak terpengaruh oleh gaya India yang memiliki bentuk tersendiri. Misalnya, Candi Buddha ini terdiri dari 10 tingkatan konsentris. Bagian bawahnya, 6 tingkatan bawahnya. Kalau kita lihat, 6 tingkatan di bagian bawah ini bentuknya persegi. Sementara 4 tingkatan di atasnya itu bentuknya adalah lingkaran, yang bentuknya berubah stupa utama ini lingkaran. Selanjutnya kita bahas tentang seni hias pra-Islam, yaitu seni hias pada zaman Hindu Buddha sebelum masuknya agama Islam. Selain kebudayaan dan ragam hias yang dihasilkan dari akulturasi India, masyarakat Nusantara juga telah memiliki kebudayaan ragam hias khas yang tidak datang dari India, seperti kain batik. Awal pembuatan batik sudah dimulai sejak zaman prasejarah. Kain simbut dari Priangan adalah contoh batik asli yang dibuat dari bahan kanji ketan sebagai penutup kain. Menurut Yudo Seputro tahun 1908. Seni hias pra-Islam. Seni hias pada zaman Hindu Buddha sebelum masuknya agama Islam. Selain kebudayaan dan ragam hias yang dihasilkan dari akulturasi India,
Masyarakat Nusantara juga telah memiliki kebudayaan ragam hias khas yang tidak datang dari India, seperti kain batik. Awal pembuatan batik sudah dimulai sejak zaman prasejarah. Kain simbut dari Priangan adalah contoh batik asli yang dibuat dari bahan kanji ketan sebagai penutup kain. Menurut Yudo Seputro tahun 1986 pada bukunya di halaman 96. Kemudian menurut Jumena tahun 1990 pada bukunya di halaman 86 sampai dengan 87, dan menurut Anas tahun 1997 pada bukunya di halaman 15 sampai 16. Sebutan batik yang paling tua terdapat dalam sebuah naskah Sunda yang ditemukan di selatan Cirebon dan bertanggal 1440 Saka atau 1518 Masehi. Menurut Lombard tahun 1996 di bukunya halaman 193. Kata batik belum disebut di sana, tetapi yang ada adalah kata tulis yang sejak itu lazim dipakai untuk pembubuhan malam ke atas kain. Selain itu, disebut-sebut nama teknis dari 9 motif, yang beberapa diantaranya terus muncul dari masa ke masa. Istilah batik untuk pertama kali disebut dalam tulisan Eropa di Dach Register di Batavia tertanggal 8 April 1641. Yang terakhir, teknik batik dapat dengan cepat menyebar di Jawa karena tekniknya berasal dari pesisiran dan pelabuhan. Batik masuk ke kerajaan Mataram, kemudian berkembang dan dibudayakan di Cirebon, Pekalongan, Yogyakarta, Solo, dan sebagainya. Di ibu kota Jawa bagian tengah, motif dan warna batik selalu mengikuti kaidah-kaidah yang ketat. Sebaliknya di pesisir, batik terus-menerus diperbaharui dan mengikuti selera khas dari pengrajinnya. Jadi kalau kita tahu batik itu, ternyata batik itu awal pembuatannya sudah dimulai sejak zaman prasejarah ya. Jadi di Jawa Barat atau daerah Priangan itu adalah contoh batik asli yang dibuat dari bahan panji ketan. Jadi istilah tulis sendiri, kalau kita dengar batik tulis, ternyata istilah tulis sendiri itu adalah istilah batik yang pertama kali dikenal. Jadi bukan kata batik yang dikenal, tapi kata tulis. Nah, belakangan kata tulis itu lazim dipakai untuk teknik pembubuhan malam di atas kain batik. Baiklah, itulah tadi pelajaran kita tentang sejarah seni rupa Indonesia pada zaman batik atau zaman dulu. Insya Allah minggu depan saya akan bahas materi lain. Jaga kesehatan terus, tetap semangat, ikuti terus pelajaran seni budaya setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.